Disperindak dan Badan POM Surabaya Sabtu pagi memeriksa sejumlah pasar di Surabaya. Selain kenaikan harga bahan kebutuhan pokok, petugas juga menemukan sejumlah makanan kadaluarsa masih dijual di supermarket. Pasar tradisional Genteng Surabaya ini menjadi tujuan pertama petugas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam sidak harga dan kondisi makanan jelang Natal dan Tahun Baru. Bahan pangan yang biasa naik menjelang Hari Raya salah satunya adalah daging sapi. Pemeriksaan Sabtu pagi menunjukkan harga daging sapi naik hingga Rp10.000 per kilogram. Kenaikan ini dinilai masih wajar, apalagi Jawa Timur tidak mengandalkan daging sapi impor untuk pasokan kebutuhan warganya. Yang bagus sekarang 95, yang paling bagus. Ya. 95 ya? Ya. Kalau yang biasa-biasa 85, 90. Biasanya berapa Pak yang paling bagus tuh? 90. 90 ya? Apanya? Mahalnya itu kenapa dia? Sapinya. Kosong, Mas. Kosong ya Pak? Iya. Stok sapinya itu kurang. Tak hanya di pasar tradisional, petugas juga memeriksa pusat perbelanjaan modern. Dalam inspeksi, petugas memfokuskan pada pemeriksaan keabsahan produk serta kualitas makanan. Di sebuah supermarket di Jalan Tunjungan, petugas menemukan produk yang tidak dilengkapi keterangan tanggal kadaluarsa. Sejumlah produk kadaluarsa juga masih dijual. Lihat di pasar tradisional, baik di pasar modern, ada produk-produk yang memang tidak memenuhi standar. Termasuk expirednya, rusak, kalengnya, kemudian dia nggak punya MD, nggak ada daftarnya, nggak ada label, nggak ada standarnya. Ini yang harus kita tarik, tidak boleh dijual. Pihak supermarket mengelak sengaja menjajakan barang kadaluarsa dan pemeriksaan dilakukan setiap hari. Dicek, semua dicek. Terus kok masih ada yang expired tadi Mas? Kalau expired kan kita sudah dimulai dari sini tadi. Kita setiap pagi kan mulainya cek expired. Cuman kebetulan dari bapak-bapak ini sudah masuk, ya kita belum sempat ke sana gitu. Disperindak Jatim masih akan mengadakan inspeksi serupa di berbagai daerah di Jawa Timur. Inspeksi akan terus dilakukan jelang Natal hingga Tahun Baru. Hal ini dilakukan agar konsumen mendapatkan kualitas barang yang baik untuk harga yang dibayarkan. Mahesa Nugraha melaporkan untuk NET. Kita beralih ke informasi lain, Panwaslu Jombang, Jawa Timur menggandeng dua organisasi agama, NU dan Muhammadiyah, untuk mengawasi pemilu mendatang. Kerjasama diajukan karena adanya potensi kecurangan pada pemilu 2014. Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Jombang bersama dua ormas besar di Jawa Timur, Jumat kemarin mendatangi perjanjian pengawasan pemilu. Penandatanganan ini diikuti dua ormas Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang memiliki basis massa terbesar di Indonesia. Perjanjian pemilu damai dibuat karena besarnya potensi kecurangan pada pemilu 2014 karena perubahan sistem pemilihan. Dalam rangka optimalisasi pengawas pemilu di Kabupaten Jombang dalam pemilu legislatif tahun 2014 yang sekaligus juga nanti akan kita lakukan sosialisasi terhadap hasil kesepahaman ini untuk tindak lanjutnya. Meski menyambut baik ajakan Panwaslu, kedua ormas meminta Panwaslu segera menyusun teknis pengawasan pemilu dan tata cara melaporkan pelanggaran. Jadi niat kita ingin istilahnya meningkatkan pengabdian kepada negara dan pengabdian kepada agama, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun depan, caleg pada urutan berapapun yang beroleh suara terbanyak akan menang. Aktor utama adalah caleg, bukan partai. Semua calon memiliki peluang sama. Sedangkan partai wajib memenuhi kuota minimal perolehan suara. Kekhawatiran utama yang muncul adalah penggunaan uang sebagai alat tercepat untuk memenangkan kompetisi. Muhammad Mufid melaporkan untuk NET.